Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Priandini dengan NIM 64242369 kelas 643D37 dari kampus UBSI Pemuda. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang peran kepemimpinan transformasional dalam inovasi dan perubahan budaya kerja di Gojek Indonesia. Saya akan memulai pembahasan materi ini dengan latar belakang. Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat, terutama perusahaan berbasis inovasi seperti Gojek Indonesia. Di tengah persaingan yang ketat dan perubahan perilaku konsumen, pemimpinan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perusahaan melakukan transformasi. Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang mampu memberikan inspirasi, mendorong kreativitas, dan mengubah budaya kerja agar lebih adaptif. Gojek sebagai perusahaan teknologi karya anak bangsa menjadi contoh nyata kerja yang progresif. Selanjutnya adalah ruang lingkup kepemimpinan. Ruang lingkup kepemimpinan mencakup beberapa aspek yang meliputi: yang pertama ada kepemimpinan individual, yaitu mengatur diri sendiri, mengelola emosi, dan memimpin perilaku pribadi. Yang kedua ada kepemimpinan tim, yaitu mengelola dinamika kelompok, kolaborasi, delegasi, dan konflik. Yang ketiga ada kepemimpinan organisasi, yaitu melibatkan visi jangka panjang, perubahan budaya, inovasi, dan strategi bisnis. Dan yang keempat ada kepemimpinan sosial, yaitu pengaruh pemimpin terhadap masyarakat, komunitas, dan lingkungan eksternal. Slide selanjutnya ada paradigma dan filosofi kepemimpinan. Paradigma kepemimpinan berkembang seiring perubahan zaman adalah sebagai berikut. Kepemimpinan tradisional atau birokratis, yaitu menekankan struktur hierarki, kontrol ketat, dan aturan. Selanjutnya ada kepemimpinan modern, yaitu menekankan motivasi, kolaborasi, fleksibilitas, dan inovasi. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional, yaitu paradigma modern yang memfokuskan pada perubahan melalui visi, inspirasi, kreativitas, dan pemberdayaan. Dan kepemimpinan digital atau digital leadership, yaitu paradigma yang fokus pada teknologi, analisis data, dan adaptasi cepat terhadap perubahan digital. Selanjutnya, filosofi kepemimpinan. Filosofi kepemimpinan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar tindakan pemimpin adalah sebagai berikut. Integriti atau integritas, yaitu kejujuran dan konsistensi. Lalu empati atau empati, yaitu memahami kebutuhan anggota. Selanjutnya service atau pelayanan, yaitu pemimpin sebagai pelayan tim. Selanjutnya ada collaboration atau kolaborasi, yaitu bekerja bersama mencapai tujuan. Dan innovation atau inovasi, yaitu selalu mencari cara baru untuk berkembang. Slide selanjutnya adalah pengertian kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi, memotivasi, dan mendorong perubahan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan peran kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan menurut teori manajemen modern meliputi perencanaan atau planning, menetapkan visi dan strategi, lalu pengorganisasian atau organizing, membagi tugas dan menyusun struktur, dilanjutkan dengan penggerakan atau actuating, memotivasi dan mengarahkan tim, dan yang terakhir pengawasan atau controlling, memonitor aktivitas dan hasil. Selanjutnya ada peran kepemimpinan yang mencakup beberapa hal, yaitu visioner, merumuskan visi masa depan organisasi, lalu motivator, memberikan dorongan emosional kepada anggota tim. Selanjutnya ada inovator, menciptakan ide dan solusi baru. Lalu ada komunikator,
fasilitator, menjalin komunikasi efektif, dan agen of change, memimpin perubahan budaya kerja dan strategi. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan kepemimpinan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada mewujudkan perubahan positif dalam organisasi. Yang ketiga, membangun budaya kerja yang produktif, sehat, dan inovatif. Yang keempat ada mengembangkan potensi setiap anggota organisasi. Dan yang kelima, menciptakan kinerja unggul dan keunggulan kompetitif. Slide selanjutnya adalah kecerdasan dalam membentuk kepemimpinan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada IQ atau Intellectual Quotient atau kecerdasan intelektual, yaitu merujuk pada kemampuan pemimpin dalam berpikir logis, menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan merencanakan strategi. Yang kedua ada EQ atau FQ atau Emotional Quotient atau Feeling Quotient, adalah kecerdasan emosional, yaitu kemampuan memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri serta mengenali emosi orang lain. Lalu yang ketiga ada IQ atau Adversity Quotient atau kecerdasan menghadapi tantangan, adalah kemampuan pemimpin untuk tetap tertahan, tangguh, dan kreatif ketika menghadapi kesulitan. Kecerdasan ini sangat penting dalam dunia startup yang penuh ketidakpastian. Dan yang keempat ada SQ atau Spiritual Quotient atau kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan nilai, makna hidup, moralitas, integritas, dan tujuan yang lebih tinggi dalam kepemimpinan. SQ membantu pemimpin bertindak dengan bijaksana dan etis. Slide selanjutnya adalah profil singkat Gojek Indonesia. Gojek adalah perusahaan teknologi Indonesia yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Awalnya hanya menyediakan layanan ojek melalui call center, kemudian berkembang menjadi super aplikasi dengan layanan transportasi, pembayaran digital, pemesanan makanan, logistik, hingga layanan keuangan. Keberhasilan Gojek banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan pendirinya yang visioner dan transformasional. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional Gojek. Ada 4. Yang pertama ada idealis influence atau pengaruh ideal yang menjadi simbol pembaruan teknologi Indonesia yang menunjukkan keberanian, mengambil risiko, dan memimpin dengan visi besar memberdayakan pekerja informal melalui platform digital. Yang kedua ada inspirational motivation atau motivasi inspirasional, yaitu visi pemimpin Gojek untuk memecahkan masalah melalui teknologi, menginspirasi ribuan karyawan atau ghost truck dan mitra driver. Yang ketiga ada intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Pemimpin Gojek mendorong karyawan untuk bereksperimen, berpikir non-tradisional, dan menghasilkan inovasi. Dan yang keempat ada individualist consideration atau perhatian individual. Gojek membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung pengembangan individu. Selanjutnya ada peran kepemimpinan transformasional dalam inovasi Gojek, yaitu ada 3. Yang pertama ada menciptakan produk dan layanan baru. Berkat kepemimpinan transformasional, Gojek meluncurkan berbagai inovasi, antara lain yang pertama ada GoRide, GoCar, yaitu transformasi transportasi kota, lalu GoFood, yaitu layanan pesan antar makanan terbesar di Indonesia. Selanjutnya ada GoPay, yaitu inovasi pembayaran digital yang mempermudah transaksi, dan GoSend,
GoBox, yaitu layanan logistik cepat. Yang kedua ada mengubah model bisnis tradisional, yaitu pemimpin Gojek berani mengubah pola layanan ojek tradisional menjadi bisnis berbasis aplikasi yang saat ini dianggap berisiko. Keberanian ini adalah ciri utama pemimpin transformasional. Dan yang terakhir ada mendorong kolaborasi dan teknologi. Budaya kolaborasi di antara engineer, data scientist, dan product manager melahirkan inovasi berbasis data. Selanjutnya ada perubahan budaya kerja di Gojek. Kepemimpinan transformasional menghasilkan 5 budaya kerja sebagai berikut. Yang pertama, budaya Angular. Pengembangan produk dilakukan secara cepat dan bertahap. Tim dapat diberi otonomi untuk mengambil keputusan. Yang kedua, ada budaya berbasis dampak. Karyawan tidak hanya mengejar target angka, tetapi memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, ada budaya kolaboratif, yaitu Gojek menghilangkan batasan hierarki, semua ide didengar, termasuk dari karyawan baru. Yang keempat, ada budaya belajar berkelanjutan, adanya pelatihan intensif, kelas coding, workshop, analisis data, dan mentoring. Dan yang kelima, ada budaya inklusif. Gojek menekankan keberagaman gender, latar belakang, dan keahlian. Selanjutnya ada dampak kepemimpinan transformasional di Gojek. Dampak kepemimpinan transformasional di Gojek ada 4, yaitu yang pertama pertumbuhan pesat. Gojek berkembang dari 20 driver menjadi jutaan mitra di seluruh Indonesia. Yang kedua ada percepatan inovasi, meluncurkan banyak layanan dalam waktu singkat dan menjadi super aplikasi pertama di Indonesia. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas karyawan. Lingkungan kerja yang fleksibel membuat karyawan lebih kreatif dan inovatif. Dan yang keempat ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendapatan mitra driver meningkat signifikan berkat teknologi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan di Gojek. Kelebihan kepemimpinan di Gojek antara lain visioner dan inovatif karena mampu melihat peluang dan kebutuhan masyarakat sebelum pesaing lain, lalu mendorong kreativitas dan eksperimen yang menetapkan budaya fail fast, learn fast, dan memberikan ruang bagi tim untuk mencoba ide baru. Selanjutnya memiliki kepedulian sosial tinggi karena pemberdayaan mitra driver dan membuka lapangan kerja baru. Lalu dilanjutkan dengan komunikatif dan kolaboratif yang menekankan komunikasi terbuka dan tidak ada jarak hierarki yang kaku. Selanjutnya ada adaptif terhadap perubahan lingkungan karena terbukti dari kemampuan menghadapi regulasi transportasi dan persaingan ketat dengan Grab dan Shopee. Dan yang terakhir ada perhatian terhadap pengembangan individu karena menyediakan pelatihan teknologi, peningkatan skill bagi karyawan, dan program kesejahteraan mitra. Adapun kekurangan kepemimpinan di Gojek antara lain yaitu perubahan yang terlalu cepat membuat beberapa karyawan merasa lelah dan proyek sering berubah arah. Lalu kurangnya konsistensi strategi jangka panjang karena fokus pada pertumbuhan ekspansi. Lalu ada tantangan mengelola skala organisasi karena koordinasi lebih sulit dan komunikasi antar departemen kurang efektif. Dilanjutkan dengan ketergantungan pada pemimpin visioner dalam menjaga arah inovasi dan mempertahankan identitas budaya kerja. Adanya konflik kepentingan dengan mitra driver seperti perubahan insentif dan pembagian hasil yang dianggap kurang transparan, dan tantangan mempertahankan budaya inklusif yang membuat tidak semua karyawan memahami nilai-nilai perusahaan dan perbedaan budaya antar divisi semakin besar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam keberhasilan Gojek Indonesia.
Melalui visi yang kuat, motivasi inspiratif, dorongan inovatif, dan perhatian terhadap individu, kepemimpinan Gojek mampu menciptakan budaya kerja yang adaptif, inklusif, dan inovatif. Dampaknya terlihat dari pertumbuhan perusahaan, inovasi produk, dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kepemimpinan transformasional di Gojek Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.